Ketika bocil diajak Pak Lurah kerja bakti. Ayo kerja bakti lho. Konco-koncone sudah mangkat kok. Tidak bisa. Saya sama rencana-rencana tidak bisa. Full acara. Tidak bisa. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Ingat, infak subuh di teras dakwah. Kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Karena Ustadz Ferry Atmaja sudah, kenapa? Oh Ustadz, jangan Ustadz, Mas Ferry Atmaja, Afwan. Karena Mas Ferry Atmaja udah ada di depan kita semua, mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Ferry Atmaja untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semua. Tafadhol Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kesehatan untuk hadir di teras dakwah ini yang insyaallah acara ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan juga kepada manusia yang telah mengajarkan kita Islam secara kafah. Kafah itu artinya sempurna. Kalau sudah sempurna, tidak perlu kita kurangin ataupun kita tambah sedikit pun. Karena manusia ini, beliau ini mengajarkan bukan dari pendapat pribadi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang maksum, tidak lain tidak bukan Nabi agung kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, anak dan cucu beliau beserta para sahabat tabi'in dan tabi'in. Sebelumnya saya mohon maaf suaranya habis karena baru tadi pagi suaranya habis. Kata dulu memang lagi musim ya. Ini tadinya anak saya yang kecil itu ya. Jadi keliling satu keluarga qadarullah, memang lagi musim. Sebenarnya musimnya panas ya. Jadi bawaannya pengen minum es terus. Nah, itu jadi akhirnya batuk pilek jadi ya kan. Baru tadi pagi hilang. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak habis nih. Tapi kedengeran ya. Masih kedengeran ya? Masih ya. Ya, temanya apa? Temanya apa? Temanya itu Stay Halal Brother. Stay halal. Stay Halal Brother. Iya. Berkaitan kita ngomong dengan halal di dalam usaha. Sebelum kita bahas pentingnya segala sesuatu dimulai dengan ilmu. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu dengan ilmu. Jangan sampai kita membedakannya asal-asalan tapi tanpa ilmu. Kita merasa itu halal ternyata haram. Banyak yang masih salah. Bahkan sampai sekarang mungkin banyak sebagian besar orang pengertian riba pun masih salah. Banyak. Anti riba kau masih nabung di bank. Nah, ada juga kan? Padahal ada produk-produk bank yang akadnya wadiah. Tidak semua produk bank itu haram, termasuk tabungan wadiah ya, bank syariah. Jadi pentingnya segala sesuatu dimulai dengan ilmu agar kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Halal itu bukan di dalam food industry, halal bukan sekedar makanan yang saja yang halal, tapi sumber-sumber dan hal yang dari awalnya itu halal. Termasuk cara kita bermuamalah, berdagang pun bagaimana cara yang halal. Umar bin Khattab pernah berkata, ketika ada orang yang masuk ke pasar ingin berjualan, kalau dia nggak paham fikih muamalah, nggak usah berdagang katanya. Karena memang berbahaya ketika orang tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram.
Jadi dia nanti usahanya asal-asalan aja. Yang penting ini kayaknya menguntungkan nih, ambil aja. Tapi nggak tahu ternyata akadnya salah. Mungkin pengertian teman-teman sebagian atau hanya yang dilarang tuh hanya riba mungkin. Karena yang sering dibahas riba ya. Padahal banyak lagi. Gharar. Kemudian ada akad yang zalim di sana. Itu juga nggak boleh. Kebohongan, nggak jujur juga nggak boleh. Bukan hanya sekedar riba, cuman memang paling besar itu dosa riba. Makanya modalnya dari yang halal. Kita kembali ke ilmu terlebih dahulu. Kebanyakan, kenapa pentingnya berilmu terlebih dahulu? Dulu ketika saya awal wirausaha, saya termakan motivasi tentang yang penting action dulu. Pikir nanti katanya. Itu saya lakukan gitu. Ternyata salah. Gak bisa kalau melakukan segala sesuatunya gak tanpa ilmu. Bahaya. Harus dengan ilmu. Kebanyakan orang gagal, dia action tapi tanpa ilmu. Tapi kebanyakan orang gagal lagi, dia udah pakai ilmu nih, tapi gak eksekusi. Ada juga kan orang kayak gitu? Siapa yang paling sering ngadirin seminar wirausaha, tapi gak eksekusi? Siapa? Saya mas, sudah 100 kali gitu deh. Tapi gak buka-buka. Ada yang kayak gitu. Jadi salah juga kalau kita hanya berilmu saja tapi gak praktek. Sebutkan kan, jika kamu paham satu ayat, sampaikan. Jadi gak perlu banyak. Dapat satu ilmu, eksekusi. Itu yang benar, praktek. Sudah cukup sampai situ belum? Cukup kira-kira? Berilmu, action cukup gak? Apa kalau belum tambahannya? Hah? Apa? Relasi? Apa lagi? Modal. Terus apa? Kira-kira hasil ilmu yang didapat dan eksekusi udah benar belum kira-kira? Udah pasti benar belum? Belum tentu kan? Berarti harus ada apa? Evaluasi. Kita udah punya ilmu cara membuat konten viral misalnya. Untuk usaha kita ya. Kita eksekusi nih. Dan ternyata yang nonton sedikit. Ada yang salah gak nih? Bisa jadi. Kita evaluasi lagi. Oh ternyata algoritmanya sudah berubah misalnya kan ya. Evaluasi lagi. Jadi kuncinya berilmu. Gak usah terlalu banyak ilmunya. Jadi gak eksekusi terus. Sibuk berilmu saja tapi gak ada eksekusi ya. Ngaji sana sini tapi ketika ada panggilan azan gak sholat misalnya kan ya. Gak ada eksekusinya misalnya. Berilmu, eksekusi, evaluasi. Cukup gak kira-kira? Jadi kalau siklusnya itu sebenarnya berputar. Bukan lurus mandek. Berputar. Habis evaluasi apa? Cari tahu lagi ilmunya yang benar gimana. Kemudian ngapain lagi? Eksekusi lagi, evaluasi lagi. Kebanyakan kita nih ya, nih kayak gini ngadain acara kan. Kita ngadain acara ini, nanti evaluasi kan, apa yang salah nih ya. Biasanya besok ngadain acara yang sama, hasil evaluasi yang kurang tadi nggak dipakai. Benar nggak? Jatuh ke lubang yang sama akhirnya. Kita udah ngupload nih konten kayak gini, hasil evaluasinya oh konten kayak gini udah gak rame lagi nih, gak bagus sekarang. Misalnya pakai voice-nya punya orang ternyata gak ngangkat, harus pakai voice sendiri misalnya. Besok ketika eksekusi dipakai lagi voice-nya orang. Padahal udah tahu ilmunya. Jadi terus berputar. Nah ini insya Allah ketika kita mempelajari berputar terus menerus, maka yang menuntut ilmu itu gak ada habisnya. Bahkan sampai sekarang pun, saya itu dulu pernah merasa sudah belajar tentang tafsir sholat. Kayaknya udah paling benar nih saya bilang ilmu sholat saya. Ternyata ada lagi ilmu yang belum saya pahami. Oh ini kayak gini, lebih sunnah seperti ini. Memang gak ada habisnya belajar itu. Terus menerus. Begitupun di dunia usaha. Di dunia usaha itu apalagi zaman sekarang makin berkembang kan. Teknologi makin berkembang, sosial media makin berkembang. Kalau kita gak cepat bergerak sekarang itu ketinggalan mesti. Jadi kita itu sekarang itu teknologi itu plus minus. Plusnya memang cepat, usaha kita banyak diketahui orang.
Tapi kalau kita lambat, kita juga lambat tertinggalnya. Kalau kita nggak gerak. Ya jadi pentingnya kita berilmu. Termasuk ilmu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kalau saya tanya nih, benar nggak? Belajar itu di mana saja, asal ambil baik dan buang buruknya. Benar apa enggak? Sering dengar kata-kata seperti itu kan? Belajar tuh, misalnya wirausaha nih, gurunya siapa aja nggak apa-apa, kemana aja nggak apa-apa, asal kita ambil baik buang buruknya. Benar nggak? Setuju nggak? Jangan ragu-ragu, setuju ya? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang setuju. Yang setuju angkat tangan. Oke, tadi suaranya banyak tapi. Ragu-ragu Ustaz. Iya. Nggak dihukum nggak? Setuju nggak? Yang nggak setuju? Angkat tangan. Yang golput? Nggak memilih. Umurnya belum cukup kayaknya ya, jadi belum memilih ya. Nggak ada salahnya sebenarnya. Cuman syaratnya ambil baik buang buruknya tadi apa syaratnya? Berilmu kan? Dia harus bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Coba berkaca pada diri kita. Benar-benar bisa bedain nggak? Orang ini baik atau buruk yang dibilangnya? Itu dulu. Karena kalau enggak bahaya. Pentingnya tadi ilmu kan? Dan sebenarnya yang baik itu kalau kita sayang dengan guru kita, bukan sekedar ambil baik dan buang buruknya. Ambil baik dan yang buruk dibuang. Ditinggalin guru kita ngelakuin kesalahan. Kulu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti bisa berbuat salah. Kira-kira guru kita bisa berbuat salah nggak? Kepleset pernah nggak? Bisa jadi. Terus ketika guru kita salah, dimin aja, buangin aja. Biar berdosa gitu. Enggak juga kan? Berarti diapain? Dinasihati dengan cara yang baik. Tapi syaratnya berilmu dulu. Jangan-jangan ilmu kita yang kurang. Wes pede benerin perkataan gurunya. Enggak tahu yang ngajinya yang kurang. Tadi syaratnya berilmu dulu. Wah enggak benar tuh guru, haram. Enggak taunya dia yang salah ngajinya. Ternyata masih yang dibahas itu masih khilafiyah misalnya loh ya. Nah, jadi kalau memang udah pasti kesalahan guru kita terpleset, ya jangan dibuang, jangan didiemin, nasihatin dengan cara yang baik. Mungkin nggak langsung, bisa nasihatin dengan dari orang kepercayaannya. Itu dinasihatin misalnya kan. Nah, jadi itu ya, utamanya kita berilmu membedakan mana yang halal dan haram. Jadi bukan sekedar, kadang kan hal yang contoh di makanan deh. Haram itu apa aja sih? Apakah hanya mengandung unsur babi saja yang haram? Apakah air liurnya saja? Kan nggak tahu. Jadi harus dipelajari. Tadi ngobrol juga kita tentang bakso. Alhamdulillah insya Allah bakso ini bulan depan kayaknya udah keluar halalnya punya kita. Karena memang prosesnya lama, karena dia dagingnya. Jadi yang harus halal dari dagingnya dan dari penggilingannya juga. Jadi kita nuntut ke penggilingannya harus punya halalnya juga. Jadi banyak, terutama misalnya seafood misalnya. Itu hati-hati. Waspada, bukan hanya minyak babi saja mungkin, bisa jadi ada homernya, ada wine-nya biasanya pakainya dia, angcu ya, apa itu namanya, iya kan? Nah itu bahaya, hati-hati. Jadi benar-benar kritis masalah makan tentang itu tanya. Kalau bisa memang kalau ragu segala sesuatu yang kita ragu, baiknya diapain? Tinggalkan. Sesuatu yang syubhat itu tinggalin. Kita belajar lagi. Begitupun kita menghadapi strategi. Kira-kira akad ini hukumnya gimana ya? Bener apa enggak? Kalau ragu, baiknya tinggalin aja dulu. Biasanya ragu itu memang ilmu kita belum nyampe. Kecuali memang ilmu kita punya dalil dan kita memang siap nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita pertahankan itu ya sudah jalankan.
Tapi baiknya, amannya, menentukan segala sesuatu itu tanya kepada ahlinya yang berilmu. Ya kan? Kalau kita ragu, tanya yang berilmu. Samina wa ta'na, sama guru kita yang berilmu. Itu lebih aman yang harus kita lakukan. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah 10 nanti ya Mas. Setengah 10 ya? Setengah 10. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi halal itu bukan sekedar dari bahan makanannya saja, tapi sumbernya juga halal. Bahkan niatkan kita yang supaya bagus itu, niatkan memang usaha kita itu untuk ibadah. Nggak tahu ya, saya dulu pernah ngisi sini pernah bilang nggak bahwa dalam kamus Islam itu kalau wirausaha tidak ada kata gagal. Sudah pernah bilang belum itu? Belum tahu ya. Tidak ada ada rumus. Teman-teman itu kalau buka usaha nggak takut lagi kata gagal. Biasanya kan takut buka usaha karena takut gagal kan. Wah nanti gagal bangkrut gimana? Ada rumusan supaya nggak takut gagal. Rumusannya gini. Sebelum kita bahas niat wirausaha, tujuan kita di dunia itu untuk apa sih? Beribadah kan? Illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala sesuatu aktivitas kita niatkan untuk ibadah. Dari kita bangun sampai kita tidur, niatkan untuk ibadah. Sesuatu yang udah diniatkan itu udah dapat satu pahala, apalagi dilaksanakan. Maka usaha kita niatkan untuk ibadah. Ketika usaha kita niatkan untuk ibadah, mau kita gagal, bisa jadi gagalnya dunia, tapi di akhirat belum tentu gagal karena niatnya untuk ibadah. Mungkin gak sih 100 kali dia ganti jenis usaha sampai akhir hayatnya dia gagal? Sangat mungkin. Karena rezeki dia memang segitu. Rezeki itu udah ditetapkan. Si A saya ajarin ilmunya tapi gagal terus. Perasaan saya sudah ngelakuin tapi gagal. Karena kita gak bisa nentukan rezeki. Saya ajarin semua rumus caranya bagaimana bikin usaha kuliner yang sukses. Modal teman-teman lebih banyak, tempat yang lebih strategis. Hasilnya bisa sama gak? Belum tentu, karena bukan kita yang nentukan hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita 1 rupiah pun gak bisa nentukan hasil. Bisa jadi lebih rame, tapi bisa jadi gagal. Maka saya bilang, bisa jadi dia terus berusaha, usahanya sampai 100-an kali gagal. Karena memang mungkin rezekinya bukan di usaha, tapi rezeki udah tetapkan. Apakah kemuliaan Allah itu berupa harta yang banyak? Bukan. Kenistaan Allah itu apakah dibuat orang miskin? Kemiskinan itu kenistaan Allah? Bukan. Semua itu ujian. Kaya miskin itu ujian. Justru ujian terbesar itu ada di orang kaya, bukan di orang miskin. Kenapa? Dia nggak sadar kalau dia diuji. Beda ketika orang diuji dia sadar. Biasanya lebih dekat sama Allah. Teman-teman yang mahasiswa besoknya ujian, sadar kan besok diuji? Gimana sholatnya? Biasanya lebih rajin kan? Benar nggak? Karena tahu besok mau ujian. Tapi kalau teman-teman dikasih harta yang banyak, nggak sadar bahwa itu ujian, malah bermaksiat, merasa dimuliakan. Aku nggak sholat, fine-fine aja. Hartaku banyak, makin kaya lagi aku. Bisa jadi itu istrizon. Ya kan? Justru ujian terbesar orang itu ketika dikasih kesuksesan, jabatan yang tinggi, itu ujian terbesar. Karena dia tidak sadar kalau itu diuji. Beda ketika kita dapat ujian. Ya kan? Ketika dapat musibah, pasti teriak, astagfirullah, Allah Akbar, ya kan? Tahu. Belum tentu orang dapat rezeki banyak mengucapkan alhamdulillah. Belum tentu. Kira-kira yang kita cari itu kekayaan bukan sih? Man kanatid dunya hammah. Ketika tujuan utama kita itu dunia, Allah akan mencerai beraikan urusanmu.
memfakirkan kedua bola matamu, kelihatannya kaya tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak nggak orang kaya hidupnya nggak bahagia? Banyak banget. Banyak nggak orang yang hidupnya pas-pasan tapi dia bahagia banget. Dia bekerja tapi anaknya 10, tapi selalu tertawa. Apa yang kita cari? Kekayaan apa kebahagiaan? Man kana fi akhirati hamma. Ketika tujuan utama kita akhirat, Allah akan membuat kaya di dalam hati kita. Dan dunia akan datang kepada kita secara hina. Dunia itu kalau kita ngejar akhirat, itu akan datang dengan sendirinya secara hina. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Bayangin. Kan kebahagiaan itu di mana sih? Di hati kan? Pilih mana? Pilih kaya atau pilih hati yang tenang? Kaya dan hatinya tenang, betul Dua-duanya. Tapi hati-hati, kekayaan itu membuat hati manusia itu lemah, berbahaya. Ketika kita ingin meminta sesuatu yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kuatkan iman dan takwa kita. Itu langkah pertama. Bukan cari bagaimana caranya kaya ini. Kenapa? Bahaya. Ketika iman dan takwa kita nggak kuat. Ketika Allah beri 10 miliar saat itu juga. Bayangin. Tapi sejam kemudian Allah ambil lagi itu 10 miliar. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira orang yang nggak punya agama apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Betul nggak? Jatuh dari meja ini sama jatuh dari lantai atas, sakit mana kira-kira? Sudah pernah? Oh belum pernah. Kehilangan uang 1.000 dengan kehilangan tadi uang 10 miliar. Stres mana kira? Udah pernah kehilangan uang 10 miliar? Ya kan? 10 miliar kan? Bayangin kalau iman dan takwa kita nggak kuat. Apa yang terjadi pada diri kita? Stres. Depresi. Ya kan? Apa bahasa zaman sekarang, anak gaul zaman sekarang? Anxiety. Disorder. Stres dia. Karena iman dan takwanya nggak dikuatin. Maka itu iman dan takwanya kita perkuat. Sebelum kita meminta jabatan, sebelum kita minta harta yang banyak, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar minta lindung saja, bukan sekedar doa saja sih. Doa memang paling utama untuk melindungi diri kita. Tapi ada lagi untuk ikhtiar kita apa? Yaitu menjaga lingkungan kita. Carilah lingkungan yang baik. Karena setiap manusia itu keimanannya pasti ada turunnya pada suatu saat. Tidak ada gimana manusia itu naik terus. Sekelas ustadz, mufti pun pasti pernah turun imannya. Karena manusia. Kullu bani Adam khotok tadi. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Kalau lingkungannya baik, dia bisa segera tersadar. Karena diingatkan. Makanya lingkungan itu baik untuk menjaga kita istiqomah. Mungkin lingkungan baik teman-teman sudah lakukan, tapi ada yang dilupakan nih kadang. Lingkungan yang buruk tidak ditinggalin. Harusnya lingkungan buruk juga ditinggalkan. Sudah gabung lingkungan yang baik, buruk tuh tinggalin. Grup WhatsApp yang nggak ada faedahnya, yang isinya maksiat, left dari sekarang. Ayo, left. Coba buka. Ayo buka HP-nya. Ada nggak grup WhatsApp kira-kira nggak ada gunanya sebenarnya di situ? Malah ngomongin orang aja, gibah aja isinya. Siapa ketawa balik kencang tadi? Izin live aja. Saya sudah mulai. Jangan takut. Kadang kita tuh ada rasa nggak enak. Sesuatu hal yang tidak baik itu jangan ada rasa tidak enak. Tinggalin. Jangan sosokan.
Saya mau gabung mereka agar ingin membantu mereka berubah. Biasanya kan ada yang ngerasain kayak gitu kan, gabung ke klub motoris itu supaya anak-anak itu bisa berubah. Yakin benar iman takwa kalian. Jangan-jangan kalian malah terjerumus lagi. Karena sesuatu hal yang gak baik itu biasanya enak-enak. Yang enak-enak biasanya. Yang ada kita terjerumus lagi. Kalau mau merubah orang jadi lebih baik, tarik dia ke lingkungan baik, baru rubah dia. Itu baru bisa. Jangan kita nyemplung ke lingkungan buruk itu. Kita bergaul sehari-hari ke mereka. Nah, itu bahaya. Apalagi iman dan takwanya masih kroco-kroco kita ini kan. Sok-sokan kita. Yang ada nanti kita malah balik lagi jadi buruk. Nah, itu bahaya. Tarik dia ke lingkungan yang baik. Ajak dia, yuk jalan-jalan. Saya dulu pernah ajak temen jalan-jalan, boncengan, mampir sholat dulu yuk sholat. Padahal saya tahu di situ ada kajian, memang saya mau ke situ. Dia ikut saya, bonceng saya masalahnya. Ayo Fer, ntar dulu tanggung, dengerin bentar. Katanya mau jalan, iya abis ini kita jalan-jalan. Dengerin, sampai selesai kira dia. Gak bisa pulang dia karena dia bonceng saya kok. Itu caranya naik ke lingkungan yang baik. Tapi kalau bisa, kalau orang yang awam yang kita ajak, cari kajian yang masih ya jangan terlalu bikin pusing dianya. Yang ringan-ringan saja, jangan terlalu berat. Tiba-tiba berat, kaget dia. Ya kan? Ajak ke teras dakwah, kan ringan-ringan kan. Jangan ngaji kitab langsung dia. Bingung dia. Hah? Ini ngomong apa gitu kan? Setelah kita meninggalkan lingkungan yang buruk, ya terakhir tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu dijaga, dilindungi, ditunjuki ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita harus tanamkan pada diri kita. Enggak gampang memang. Tapi pelan-pelan, bertahap. Ustadz, sampai 8:30 nanti. 8:30. Sampai 8:30. Berarti nanti jam 8 ya, selesai terus tanya Jam jawab 8, ya. nanti ada sesi Atau langsung mau tanya jawab? Lebih banyak, biar banyak tanya jawab ya. Hah? Ada yang mau curhat? Ada yang mau curhat nggak? Dengan usahanya atau gimana? coba. Siapa yang mau jadi pengusaha di sini? Hah? Ada? Mau jadi pengusaha ada nggak? Semuanya Ustadz kayaknya. Semuanya yang datang mau jadi pengusaha. Ada yang sudah jadi pengusaha? Yang sudah punya usaha siapa? Tuh, di belakang. Satu saja. Satu. Itu masnya tuh. Dua. Banyak. Tuh, banyak. Tapi masih ragu-ragu mungkin Ustaz. Ya, masih ragu-ragu angkat tangan. Yang usahanya kuliner siapa? Yang kuliner tuh. 1, 2, 3. Banyak usaha kuliner. Apa usahanya? Yang usahanya ayam geprek siapa? Ayo, siapa yang? Saingan Ustaz. Yang bakso siapa bakso? Tutup besok. Enggak dong. Enggak. Teman saya itu saya ajarin resep baksonya. Kemarin buka. Dia izin, saya mau gak bakso. Sini belajar, saya bilang kan. Saya kasih resepnya. Karena kita nggak bisa niru rezeki orang. Nggak ada takut. Jangan takut. Takutnya kalau dia buka depan kita, nah itu lagi. Itu udah beda. Tak acari resepnya, buka ngarepku gue, bunuh diri gue. Tapi gini, kita bahas tentang ini tadi. Kita itu harus berusaha menuju akhlak mulia. Orang itu ada tahapannya. Ada yang orang yang berakhlak, tapi ada orang yang berakhlak mulia. Contoh akhlak dan berakhlak mulia dalam wirausaha tadi, contoh. Namanya juga manusia. Ketika ada orang yang buka usaha persis kayak kita di depan kita, apa reaksi pertama kali yang kita lakukan? Teman-teman, apa reaksinya? Pastikan apa dulu? Ayo. Pasti lu buka ngarep gue. Wani-wani nih gue. Ayo, apa? Gitu kan rasanya. Tapi habis itu dia beristighfar, astagfirullah. Gak apa-apa, kan?
Itu orang yang berakhlak. Tapi kalau orang yang akhlak mulia, ketika ada pesaing di depannya buka, dia langsung mendoakan. Dan kita harus menuju itu. Nggak gampang memang, harus dibiasakan. Wajar manusia itu ketika ada yang nyanyiin dia gondok duluan. Tapi jangan lama-lama. Segera beristighfar. Tetap maju. Justru ketika ada pesaing, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Orang kalau ada pesaing pasti bergerak. Biasanya kalau nggak ada yang nyenggol, dia bertahan di zona yang nyaman. Ada yang nyenggol kanan, kiri, atas, bawah, nyenggol semua nih. Wow, siap-siap nih. Iya kan? Bener nggak? Kalau ada pesaing, pasti otak kita akan berpikir, saya harus ngapain? Saya harus inovasi apa? Betul nggak? Tapi kalau nggak ada yang nyenggol, ya sudah nggak ngapa-ngapain biasanya. Masih laris, alhamdulillah, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau ada pesaing itu. Kita akan terus bergerak, berinovasi kita. Itu yang harus kita lakukan. Tadi usaha kuliner sedikit ya. Usaha online banyak. Banyak kayaknya ya. Biasanya online ya. Pusing gak TikTok ditutup, TikTok ditutup? Pusing ya. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak ngaruh di TikTok Shop ini sebenarnya. Yang ngaruh itu impornya, itu yang bahaya itu sebenarnya. Kalau juarnya fair-fair aja bagus. Tapi barang impor, siapa yang usahanya impor? Ayo ngaku. Yang nggak cinta produk Indonesia. Lah piye Mas, luwih murah ya. Wis ombati oke. Ya. Supaya produk kita bersaing dengan produk-produk yang murah itu, kita harus punya value di sebuah produk. Value itu terbagi menjadi 3. Pertama, nungguin. Kasih tahu nggak? Rahasia ini tapi, jangan ya. Yang pertama itu fungsional, secara fungsi. Baik itu dari produknya, dari rasa, harga. Dan value ini mutlak harus kita miliki sesuai target market. Nanti akan saya bahas kenapa harus memiliki ini. Karena nanti di value selanjutnya ada orang hanya mengandalkan value selanjutnya, tapi fungsionalnya nggak selesai dulu, nggak kelar dulu dibikin sama dia. Yang kedua, ini yang powerful, value emosional. Dia membeli produk kita bukan hanya kenyang, karena tempat lain juga bisa kenyang. Membeli tempat kita itu tapi dia merasa bahagia. Kenapa? Karena visi misinya sama misal. Contoh deh yang paling awam, kita beli produk non muslim sama muslim, ya kan? Itu emosional. Itu lebih emosional lagi. Pelayanan yang baik itu emosional, masuk emosional. Itu yang susah ditiru orang. Nah, tapi kalau ngandelin emosional doang, tapi fungsionalnya nggak dibuat, banyak nih kejadian nih orang kayak gini nih. Saya contohkan, ada si A jualan ayam geprek, harganya 10.000, enak rasanya. Si B jualan ayam geprek, harganya 10.500, enak juga rasanya. Pilih mana? A atau B? A. Ketok iki. Kacek mangatus ya. Pilih A. Kenapa? Karena saya belum lanjutkan value emosionalnya. Baru sekedar fungsional saya sebutkan. Saya lanjutkan. Si A 10.000, si B 10.500. Yang jual 10.500 ini sahabat terbaikmu. Nek ngantik milih A kebangetan gitu. Kacek mangatus wae dia tetep ra gelem tuku koncone ya. Iya kan? B. Yang B ini tetanggamu yang baik. Misalnya satu alumni dengan kalian misalnya.
Satu tempat ngaji di teras dakwah tempat kalian. Pilih mana? B akan kalian kejar. Tapi kalau fungsionalnya nggak selesai, si A jual 10.000, saya sahabat terbaikmu jual 20.000. Oh ya pre wae, kacek 10.000, konco tadi kan. Pisan tok wae lah tadi kan. Pas gratisan, opening ya kan. Pas opening gratisan. Besoknya ngapain? Tadi nggak kelar fungsionalnya dia. Cuman ngandalin emosional. Atau harganya 10.000 sama 1.500 tapi nggak enak nih yang ini. Tetap aja kan walaupun teman nggak enak kan. Makannya aja terpaksa dikunyah, ditelan ini. Tapi sahabat yang terbaik, kalau produk teman kita bermasalah, jangan didiemin. Caci maki kalau perlu. Biar dia berubah. Di tempat saya itu ada komunitas badminton. Kerjaannya itu mencaci maki produk teman-teman kita memang. Sebelum dia buka, supaya dia berbenah, nyari kesalahan. Kita sepakatnya seperti itu. Dan gak boleh baper. Dan ini yang harus dimiliki pengusaha. Tidak boleh baper. Wajib itu. Pengusaha itu tidak boleh punya sifat baper. Orang yang mau maju itu yang mau menerima masukan dan pendapat orang lain. Dikritik sedikit produk yang gak enak, alah ilatmu wae gue sing bilang ra enak. Iya kan? Dikritik sedikit pelayanannya lama banget, alah mung sak jam wis suwi gitu. Stilit gue gitu. Nah, idealisnya tinggi. Ini jangan. Yang kedua, jangan punya sifat kemayu. Tahu kemayu nggak? Ada yang bukan orang Jawa di sini. Saya bukan orang Jawa, tapi saya lama di Jawa. Kemayu tahu ya? Apa itu kemayu? Terlalu pede pada dirinya dia. Kemayu banget dengan produknya. Contoh kita mau buat sebuah produk, tiba-tiba di depan kita tuh lebih laris, ketok penak nggonku gitu. Tapi rame dia, karena dia terlalu pede dengan produknya dia. Dia tidak meriset produknya enak itu berdasarkan market, orang-orang banyak yang suruh nyoba, tapi dia hanya berdasarkan keinginannya dia saja. Makanya membuat suatu produk itu bukan berdasarkan kesenangan kita, tapi marketnya butuh apa. Tutulan ayam geprek yo, aku rasa ayam geprek kok tadi. Padahal rame orang jualan ayam geprek di situ, nggak mau dia. Orang passion, duduk fashion gue. Bisnis itu harus dari fashion nggak? Siapa yang sepakat bisnis itu harus sesuai fashion? Nggak ada. Yang benar nih. Yang sepakat bisnis harus sesuai fashion. Fashion itu apa? Itu mas. Fashion itu apa? Fashion. Oh bukan. Baju. Fashion beda tulisan ya. Passion sama fashion itu beda. Harus sesuai fashion. Ya berarti sesuai keinginan berarti kan? Betul nggak? Apakah segala sesuatu yang tadinya kita tidak bisa, tidak senang, itu langsung tiba-tiba senang? Enggak kan? Berawal tadi tidak bisa kan? Misal badminton, misalnya saya hobi badminton. Awalnya saya nggak suka, tapi lama-lama berlatih seneng, happy, jadi fashion, suka badminton. Betul nggak? Fashion itu dibentuk. Bisnis itu berdasarkan peluang, bukan berdasarkan fashion. Ketika peluangnya bagus, ambil, kita seriusin dan jadi fashion. Karena kalau berdasarkan fashion tadi susah mengembangkannya. Boleh memang berdasarkan fashion, karena akan lebih apa ya? Lebih senang ngerjainnya kan. Tapi kalau peluangnya nggak ada gimana? Marketnya sedikit gimana? Berarti bisnis harus berdasarkan peluang yang ada, bukan berdasarkan fashion. Tadi nggak boleh punya sifat
baper, idealis, itu juga nggak boleh. Sedikit-sedikit ada loh orang yang baper idealis itu juga. Coba cek warung mana dulu saya bilang, di Google Map setiap ada yang komplain dimarahin tuh orang sama dia. Pernah nggak nemuin kayak gitu? Ya kan? Kok sangar? Nggak mau, bukannya berbenah, dimarah-marahin. Alah, kue pesaing aja kata dia. Dituduh pesaingnya yang gitu. Ah, kamu buzzer ya kata dia kan gitu. Padahal memang salah di produknya dia. Kan bahaya. Kalau di tempat kami itu pasti ada review. Google itu akan kami review dari tim kami. Akan kami bahas setiap rapat. Mana yang bermasalah harus terima. Jadi masukan, kritikan, saran itu akan membangun kita jadi lebih maju. Itu sifat-sifat yang harus dimiliki pengusaha. Kok nyampe sini ya kita ya? Sebelumnya tadi saya bahas apa itu? Melompat-lompat. Bahas apa tadi? Bahas apa saya? Yang belum tuntas saya bahas apa tadi? Hah? Value. Oh, value. Tadi baru 2. Megose tadi ya. Balik lagi. Value tadi, fungsional sama emosional. Yaitu tadi fungsional. Ada nggak yang di sini membuat produk yang nggak mau buat produk tapi nggak enak? Ada nggak? Aku tak jualan tapi sing ora enak misalnya. Nggak mungkin kan? Aku membuat produk yang tidak berkualitas. Jadi produk yang enak itu bukan value sebenarnya saya bilang. Itu sebuah kewajiban di dalam sebuah produk kita. Default. Produk yang berkualitas. Karena kadang kita ditanya, produkmu apa? Kenapa saya harus beli produkmu? Value-nya apa? Bagus, kata dia kan. Ya jawabannya gitu kan. Dulu ada dari brand Jakarta ngajak kerja sama saya buka, mau nyerang Jogja, fried chicken. Zaman dulu banget. Ayo mas, partner saya di KPMI, kita buka di Jogja, fried chicken. Rapat tuh saya lewat Zoom. Langsung ownernya saya tanya, Pak, value produk jenengan apa? Supaya saya yakin mau bantu jenengan. Jawabnya cuma satu, rasa fried chicken saya enak maksudnya. Terus apa Pak? Ya enak. Oh, saya bilang kan, menurut Bapak yang sudah ada seperti olive pada zaman itu ya, itu nggak enak rasanya, saya bilang. Yang sudah ada marketnya, nggak kan? Susah kalau bersaingnya cuma enak doang. Yang enak yang udah ada yang duluan banyak. Kecuali semua fried chicken di Jogja ini nggak enak rasanya. Udah nggak perlu value buka langsung Pak, saya bilang kan. Jadi produk yang enak berkualitas itu bukan value yang kita bangga-bangga unggulkan, itu sebuah kewajiban yang harus kita punya. Dan penilaiannya berdasarkan data, bukan pribadi. Kadang penilaiannya karena pribadi, bagus kok produk saya ini. Tapi 10 orang bilang jelek. Bagus punya saya ini. Itu tadi karena idealisnya tinggi biasanya. Ya kan? Nah ini bahaya kayak gitu. Jadi mengusahakan produk yang baik itu bukan value. Makanya ciptakan value-value yang lain secara emosional harus diciptakan. Banyak kok nggak modal value itu. Contoh, misal, cuma memang agak berat nerapinnya. Saya dulu pernah nerapin tapi coba jalannya cuma sebentar. Karena yang ngejalanin itu karyawan. Biasanya tidak seperti owner. Jadi kalau masih owner itu masih sangat bisa menggunakan strategi value emosional. Misal ada pelanggan dulu saya suruh di tempat saya itu tukang parkir tuh hafalin nama itu misalnya. Misal namanya siapa mas? Siapa namanya? Ali. Misalnya Mas Ali langganan, udah pernah makan presto belum? Sering. Nah besok itu semua karyawan saya pantengin tuh Mas Ali itu mukanya, ingetin tuh namanya Mas Ali. Ketika Mas Ali datang tukang parkir langsung nanya, Mas Ali, selamat datang Mas Ali. Gak ada modal ya. Sampai masuk tukang geprek, oh Mas Ali, seperti biasa, cabenya. Oh iya. Piro ya biasa nih dia. Masa Mas Ali pasti makannya gonta ganti cabenya. Oh Mas Ali suka pedas seperti biasa. Iya. Ketika itu Mas Ali ngajak teman-temannya. Apa perasaan Mas Ali dipanggil seperti itu? Bangga. Loh
kok kenal kowe? Oh aku kok tadi. Konco, kok do kenal kowe? Lah konco-konco kabeh. Jadi wis. Ya enggak? Itu emosional, susah ditirunya. Sekuat apapun produk orang teman itu, tapi tetap defaultnya ada ya. Defaultnya ada ya. Secara fungsionalnya memang sudah clear. Selesai, clearnya memang bagus ya Mas Ali ya. Bayangin, dibilang seperti itu. Jadi kan, pasal Mas Ali, kenapa Mas Ali akhirnya makan di situ? Saya merasa teman saya jadinya banyak di sana. Nggak ada modal itu. Untuk owner bisa sebenarnya melakukan itu. Tapi untuk karya memang susah saya. Harus dinasihatin terus menerus agar dia ngelakuin itu. Itu tanpa modal, emosional. Ya kan? Itu daya tarik ya, salah satu daya strategi yang bisa dilakukan teman-teman secara emosional nggak modal. Menit lagi nih. Oh sudah lewat. Sudah lewat. Terakhir mungkin bagaimana caranya orang mencoba produk kita. Setelah kita punya produk, kita punya value. Terus gimana sih cara narik orang nyoba dulu kan? Attract. Cara attract, tarik orang mau nyoba produk kita. Banyak cara. Cara pakai modal, cara nggak pakai modal, ada. Mau pakai yang mana? Enggak, oh, iya memang senang yang gratisan kan memang. Nggak pakai modal. Mau bahas nggak pakai modal dulu apa pakai modal dulu? Hah? Nggak pakai modal. Pakai modal dulu aja, lebih cepat. Pakai modal ya udah kasih makan gratis. Tapi modalnya besar dan bahaya. Saya pernah lakuin ini dulu. Tapi udah insaf sekarang. Saya opening dulu 1000 porsi makan gratis. Itu kalau nggak siap kabur orangnya. Padahal kesan pertama itu sangat riskan. Kesan pertama yang baik, ya kan? Karyawannya kalau nggak di briefing jutek, alah gratisan we protes we gitu. Mas kurang pedes, kurang bayar we, lalu nambah-nambah. Ini bahaya loh. Kita udah ngeluarin duit banyak, ya kan, untuk gratisin, nggak jadi balik dia. Karena syaratnya itu kan orang mau mencoba produk kita. Yang kedua kan, bagaimana ketika dia mencoba produk kita mau balik lagi. Yang ketiga, bukan sekedar balik, tapi dia ngajak teman-temannya yang banyak tempat kita. Itu tahapannya. Bayangin dikasih gratisan, jutek, kecewa, produknya juga amburadul. Masak 1 ayam dengan 1000 ayam itu beda rasanya. Hati-hati. Apalagi karyawannya baru rekrut, bukan rekrut dari lama trainingnya. Yang baru-baru biasanya kan. Situ kalau buka produk sekarang, buka cabang, itu 2 bulan karyawannya sudah rekrutmen. Jadi bukan yang baru-baru ketika ngelayanin. Dimix dengan orang-orang yang lama. Karena pelayanan kesan pertama itu penting. Sangat penting. Sesuatu kita udah ngecap orang itu buruk, susah kita merubahnya. Benar gak? Sangat benar. Padahal dia sudah berubah. Butuh effort, butuh modal yang besar untuk mengembalikan kepercayaan, integritas diri kita itu bahwa kami sudah berubah. Benar gak? Sekali elek, biasa elek terus. Ya kan? Ngomong Siti elek deh orang. Biasa nih ngono. Sekali nggak senang sama orang biasa gitu kita. Iya nggak? Beneran? Lali aku tadi. Nyampe mana tadi? Yang modal. Attract, daya tarik. Itu yang pakai modal, gratisan. Karena tadi orang suruh mencoba dulu kan, ya gratis kan otomatis nyoba. Oh enak, pelayanannya bagus, dia balik lagi orang. Bukan sekedar bagus, tapi luar biasa. Misalnya bisa ngajak temennya lagi dia. Marketing paling terbaik itu tadi. Yang kita tidak nyuruh orangnya, tapi dia mempromosikan produk kita. Itulah yang terbaik. Karena itu trust. Kalau marketing yang iklan-iklan, terkadang orang nggak trust. Beda kalau temennya yang ngajakin. Neng di, ayo melu aku.
makan di sini. Biasanya percaya dulu kan? Biasanya kan? Tapi nggak semua teman. Kadang ada teman saya itu ada itu. Setiap ngajakin, istimewa ini gitu. Wah, sampai sana zong nggak tahu ya kan? Karena menang murah dan banyak. Itu. Ada teman saya, kuliah saya itu. Inisialnya Tito namanya. Jadi itu. Yang tanpa modal. Bagaimana cara kita men-track? Jadi orang mencoba produk kita itu dari indera yang kita punyai. Penglihatan, penciuman, rasa, pendengaran, ya. Dan yang paling mudah itu dari pendengaran dan penglihatan sebenarnya, track itu. Kalau dari rasa kan harus nyobain kan, jadi harus ngasih gratis, itu pakai modal, ya. Kalau penciuman juga bisa, cuman agak sulit kadang. Kenapa bakul sate itu taruhnya di luar? Ada nggak bakul sate taruhnya di dalam ngipasnya? Ada, biasanya sepi. Ngebul lah sana, ya kan? Biar baunya kemana-mana, kayak roti itu. Baunya kemana-mana, padahal parfum roti itu biasanya. Itu salah satu attract yang nggak terlalu modal banyak, sebenarnya tetap modal. Bakul sate itu nggak modal sebenarnya, ya kan? Ngebul dari mana-mana, biar kelihatan. Jadi penting, karena penglihatan. Pendengaran ya dari cerita tadi, dari mulut ke mulut. Kemudian, nah kenapa dari penglihatan? Ada lagi mungkin agak berbayar, itu sebuah konten video. Video itu kan dari penglihatan. Buatlah suatu video, ketika kalian mau ngupload video, sebenarnya benar-benar berkaca pada diri sendiri, memang video itu bagus. Bahkan diri kita mengucap belum nyobain produknya sudah bilang enak. Pernah nggak lihat video? Kayaknya enak nih ya. Pernah nggak? Itu sukses berarti dia, attract-nya. Itu tadi punya ilmu, eksekusi, evaluasi. Sebelum dia eksekusi, dia evaluasi dulu. Kita aja males ngeliat videonya, tapi tetap diupload. Pernah nggak kayak gitu? Elek ya sini video ini. Kita aja nggak mau loh. Ya jangan diupload. Pas ngeliat video, kok ketok enak ya panganan ini. Tapi tetap diupload. Jadi buatlah sebuah konten yang wow, yang orang dalam alam bawah sadarnya belum nyobain sudah bilang enak. Wah enak nih kayaknya. Itu berhasil buat attract. Attract secara online ya, attract secara offline, dan ini sering dilakukan orang. Bahkan mie yang viral itu, yang cabangnya di mana-mana, melakukan ini sadar tidak sadar. Coba survei PR ya, lihat kasirnya ngadap kemana, seluruh cabangnya. Mie gacoan, inisialnya itu. Kasirnya ngadap kemana? Kasirnya ngadap ke jalan. Biar panas-panasan kalian di sana. Kenapa? Contoh dalam sebuah pameran nih, kuliner, banyak pilihan. Tempat mana yang kalian pilih? Yang rame. Karena sudah melihat, belum nyoba, wah rame, kayaknya enak nih. Itu secara attract, gratis. Makanya ketika buka usaha offline, PTLF itu penting. Apa gue PTLF itu? Zaman kuliah. Perencanaan tata letak fasilitas produksi. Apa gue jalan? Penting. Bagaimana layout kita menampilkan, membuka warung itu, tapi serba salah sebenarnya. Viral dan kelihatan ramai itu serba salah. Kenapa? Ada tukang pajak nggak di sini? Ini jadi bingung ya kan? Ketok rame, pajak yang ngerti. Rak di ketok rame yo sepi, bisa gitu kan. Saya barusan dipanggil masalahnya. Ini penting, mungkin bisa diadakan buat teman-teman. Nanti saya usul, usaha itu penting legalitas di awal. Baik itu merek, mendaftarkan merek, baik itu secara akuntan keuangannya, pajak. Karena tujuan kita pengen besar. Kecuali pengen segitu-segitu saja ya nggak apa-apa, nggak dilirik biasanya.
Tapi kalau mau besar harus persiapkan itu semua. Itu penting ya. Dan merek penting banget ya. Belum buka, daftarin aja merek. Gak apa-apa, bisa. Saya belum buka pasti daftar merek. Saya itu kalau bikin merek seminggu nggak nyampe jadi. Biasa bro, orang pusat. Jadi gitu ya, penting. Karena banyak kan kasus yang merek-merek itu kan. Banyak sekali kasus merek. Jadi itu ya, attract itu penting, menampilkan supaya kelihatannya rame. Bahkan ada sebuah brand juga terus strateginya, dia karyawannya wajib punya motor, parkirin tuh di depan motornya semua. Pernah nggak masuk ke sebuah restoran, motornya rame, di dalam nggak ada konsumennya? Pernah. Loh, orang sing mangan, kadung tuh tadi kan, pesen wae, enak, balik lagi. Default cecer motor yang rame. Dulu saya beritahu cecer motor yang rame. Kalau perlu nyewa motor. Rame itu saya kan. Bila kelihatan rame. Tadi orang trust karena ada keramaian itu membuat orang trust. Ini produknya kayaknya enak nih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut. Saya kembalikan dulu kepada MC biar bekerja MC-nya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita baru saja mendengarkan penyampaian pemateri dari Mas Ferry Atmaja tentang Stay Halal Brother, yang mana tentang cara proses produk yang kita olah, yang kita akan produksi harus dicek lagi kehalalannya, apakah itu layak, apakah itu baik dan halal, karena itu sangat penting untuk kita yang ingin membuka usaha.